Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugra Rizky Juliawan. Di sini saya akan mereview apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Reza mengenai materi dioda. Dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho atau simbolnya seperti P antara konduktor dan isolator sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Di sini ada tabel ya. Tembaga hambatan jenisnya 1,7 kali 10⁻⁸ yang bersifat konduktor. Silikon pada 300 derajat Kelvin, hambatan jenisnya 2,3 kali 10⁻³ bersifat semikonduktor. Untuk gelas, hambatan jenisnya 7,0 kali 10⁻⁶ yang bersifat isolator. Untuk hambatan jenis yang paling besar adalah isolator karena isolator tidak menghantarkan arus ya. Sedangkan hambatan jenis tembaga paling kecil karena menghantarkan arus. Tiga buah bahan yaitu tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab, hitung dulu R ya. R kalau untuk menghitung arus yaitu tegangan per resistansi ya. Rumus umumnya kalau di sini karena R-nya tidak diketahui, jadi hitung dulu R dengan rumus R sama dengan hambatan jenis dikali panjang bahan per luas penampang. Untuk A, karena luas penampangnya tadi lingkaran ya, jadi V jadi R kuadrat. R itu jari-jari ya. Untuk mencari jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Setelah menemukan jari-jari, kita bisa menghitung luas penampang lingkaran V R kuadrat dan bisa mencari R ya. Nah, dan hasilnya untuk arus di dalam tembaga, di arus di tembaga yaitu 0,46 kali 10⁻³ ampere. Dan untuk arus di silikon 3,41 kali 10⁻⁹ ampere. Untuk di gelas I sama dengan 1,12 kali 10⁻⁻12 ampere. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah pada konduktor tembaga, semikonduktor, silikon, dan isolator. Karena dari yang terbesar adalah pada konduktor ya. Karena konduktor adalah alat konduktor itu mengantarkan arusnya paling tinggi. Bahan-bahan semikonduktor yaitu ada 3 ya. Yang pertama trivalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Yang kedua tetravalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Yang ketiga pentavalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Ini adalah tabel periodik semikonduktor. Di sini ada golongan 3, golongan 4, dan golongan 5. Untuk golongan 3 kita bisa lihat konfigurasi elektronnya ada 3 yang terdiri dari boron, aluminium, gallium, indium. Untuk golongan 4, kita bisa dilihat konfigurasi elektron ada 4 yang terdiri dari karbon, silikon, germanium, dan tin. Untuk golongan 5, konfigurasi elektron ada 5 yang terdiri dari nitrogen, fosfor, arsenik, antimon. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium.
Jumlah elektron silikon 14 buah dan jumlah elektron germanium 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Dan jenis ikutan kovalen. Jenis semikonduktor ini ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Untuk yang pertama, semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Murni dari alam ya, tidak ada gabungan lain. Nah, di sini kita bisa lihat ya ikatan kovalennya terdiri dari elektron valensi 4 buah. Yang tadi sama seperti pernyataan di atas. Ini visualisasi 2 dimensi dan ini visualisasi 3 dimensi dari struktur kristal silikon. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah atau suhu yang dingin, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Jadi di suhu rendah atau suhu yang dingin, semikonduktor itu bisa bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Agitasi termal itu perubahan suhu ya. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Di sini ada sifat bahan silikon dan germanium. Di sini ada datanya ya. Nomor atom, berat atom, kerapatan dari silikon dan germanium. Bisa lihat ini. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik, ya di sini ada rangkaiannya ya, seperti saklar. Nah, di sini ada generation. Nah, di sini ada elektron bebas. Ya. Tadinya di sini itu masih elektron karena di sini keluar menuju ke sini elektronnya menjadi elektron bebas S1 ya, dan di sini itu menjadi putih, yaitu yang dikatakan tadi sebagai hole ya, menjadi lubang. Jenis semikonduktor ekstrinsik ini adalah jenis semikonduktor yang kedua. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Jadi didoping. Nah, di sini ada semikonduktor ekstrinsik itu ada semikonduktor tipe N dan tipe P. Untuk tipe N, pengotoran oleh atom pentavalen ya, seperti P itu simbolnya adalah fosfor, AS arsenicum, Sb itu antimon. Atom pengotornya disebut atom donor. Pembawa muatan adalah elektron. Nah, ini dominannya elektron. Untuk tipe P, pengotoran oleh atom trivalen seperti B boron, Ga itu gallium, In itu indium. Jadi atom pengotornya disebut atom akseptor. Pembawa muatan hole dominannya untuk P itu hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Jadi tujuan doping itu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Jadi perbandingan doping, atom doping dibagi atom murni sama dengan 1/10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. 10 pangkat 1/10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan adalah
atom pengotor. Atom-atom depan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom petavalen yang dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen yang dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Nah, untuk tipe N kita bisa dilihat dari ikatan kovalennya ya. Sini ada elektron bebas, sehingga di sini itu tidak 4 lagi karena di sini ada elektron bebas. Di sini jadi bertambah 1. Jadi 5 ya. Karena ini di doping ditambahkan gitu. Jadi sehingga elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Semikonduktor tipe P. Di sini adanya Hall menjadi berkurang ya. Dari 4 menjadi 3. Karena Hall sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hall menjadi pembuatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi untuk tipe P karena dominannya Hall, jadi jadi elektron bebasnya sebagai minoritas ya. Nah ini piranti semikonduktor, beberapa piranti semikonduktor itu ya pertemuan PN ya. Ada transistor, temistor, ada SCR, ada IC, ada LED. Di sini macam-macamnya, ada transistor tuh, ada IC, macam-macam. Dioda pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam metallurgic bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode. Anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Jadi ditempelkan ya, tipe P dan tipe N. Nah, di sini ada pertemuan P dan N. Untuk atom-atom akseptor dan atom-atom donor ini di sini ada kristal tunggal semikonduktor ya yang didoping oleh atom akseptor dan atom donor. Dan hasilnya yang kiri tipe P dan untuk atom akseptor adalah tipe P dan dari atom donor adalah tipe N. Nah, di sini bisa dilihat pertemuan P dan N. Untuk tipe P yaitu hasilnya yaitu anode ya. Dan untuk tipe N hasilnya katode. Dan di sini bisa lihat simbolnya ya, simbol dioda ini ya. Mengapa seperti ini? Karena arus masuk dari anode dan dikeluarkan oleh katode. Bila arus masuk dari katode, ini tidak akan masuk atau terhalang ya oleh terhalang oleh garis ini nih. Ini terhalang ya. Jadi tidak bisa masuk dari arus dari katode tidak bisa masuk kepada garis anoda. Nah, untuk pertemuan PN terbuka. Nah, di sini kita bisa lihat
Di sini ada ion akseptor, atau di sini adalah bagian P-nya. Karena tipe P tadi dominannya adalah hole ya. Nah, di sini ada elektron atau jenis N, yaitu yang dominannya elektron, ion donor ya. Jadi jenis tipe P ini bergerak ke arah kanan, dan untuk jenis N ini bergerak ke arah kiri. Ion donor ini ke arah kiri, ion akseptor ini ke arah kanan. Dan mengakibatkan di bidang pertemuan ini adalah lapisan pengosongan. Jadi atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif. Ini nih, ion-ion negatif karena kekurangan elektron, karena di sini hole. Dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Di sini ya, elektron ya. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif. Nah, dan ion-ion donor adalah ion positif. Nah, pertemuan PN terbuka. Lapisan pengosongan saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Nah, jadi arus difusi karena si elektron ini bergerak ke arah kiri dan si hole ini bergerak ke arah kanan, karena tadi arus difusi itu kan dari si hole ke kanan ya, jadi arus difusi itu bergerak dari P ke kanan ya. Dari hole ke arah N, jadi bergeraknya ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Nah, di sini ini di lapisan pengosongan ini terjadi penggabungan ya, recombination. Terjadinya elektron dan hole lenyap. Jadi sisa hanya ion akseptor, ion negatif, dan ion donor adalah ion positif. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan, atau juga depletion region. Nah, tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor, dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor. Nah, jadi hanya ion positif ya, jadi lenyapnya elektron meninggalkan ion donor dan hole meninggalkan ion. Jadi hanya ada ion-ionnya saja. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barrier potensial. Menimbulkan arus drip ke kiri. Nah, karena pertemuan PN ini terbuka, maka keseimbangan antara arus drip dan arus difusi. Karena arus drip itu bergerak ke kiri dan tadi arus difusi itu dari elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, karena berarti dari hole ke arah N adalah dari kiri ke kanan, yang bergerak ke kanan. Nah, jadi di sini adanya medan listrik ya di lapisan pengosong, di bidang pertemuan bidang pertemuan ini, karena tadi recombination adanya medan listrik, yaitu tegangan potensial. Nah, pertemuan PN dengan persikap maju ya, atau bias maju. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drip ya. Karena adanya VD ini, lapisan pengosongan menjadi sempit ya. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang
turun menjadi V0 dikurang Vd. Atau min Vd, daerah pengosongan menjadi sempit. Nah, ini terjadi sempit ya, dan karena tadi ya, menyebabkan arus difusi. Arus difusi itu kan tadi P ke N ya, arah ke kanan, menjadi lebih besar gitu, karena arus strip tadi dari kanan ke kiri ya. Jadi saling berlawanan. Maka lapisan kosong ini menyempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Jadi si arus ini lebih, jadi yang cukup untuk melewati penghalang ini nih, lapisan pengosongan ini kan penghalang ya di dalam dioda. Jadi karena silikon itu mempunyai 0,7 dan arusnya lebih besar daripada penghalang ini, maka akan melewati potensial penghalang ini. Nah, untuk yang keempat, hole dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat. Jadi untuk arus yang masuk ke sini itu tidak sama ya keluarannya, karena tadi ada potensial penghalang ini, jadi arus tidak akan sama ya. Masukan dari anode itu tidak akan sama keluarannya yang dari katodenya, itu akan berbeda. Dan itu merupakan arus total ya yang lewat. Pertemuan PN dengan bias mundur. Pada sisi P bergerak ke kiri, pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar ya. Potensial menjadi V0 ditambah Vd. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Ini lapisan pengosongannya, jadi tidak ada yang melewati lapisan pengosongannya ya, dikarenakan ini saling menjauh ya, anode ke kiri, katode ke kanan. Jadi tidak ada arus yang lewat ya di lapisan pengosongan atau di bidang pertemuannya. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation, sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁴. Karena arus bias mundur ini arusnya masuk lewat katode ya, dan terjadi pertemuan di sini. Di sini bukan tidak ada arus, ada arus di sini, tetapi di sini bisa lihat ya, 10⁻⁴ sampai 10⁻⁴. Ya sangat kecil sekali ya untuk bias mundur ini, makanya pengaruh medan listriknya menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi ya, yang besarnya sangat kecil sekali. Nah, di sini ada grafik arus dioda ya. Nah, di sini bias maju silikon ya, ini dioda silikon.
0,7 volt. Nah, ini menaik. Nah, dan untuk bias mundurnya ya, reverse bias, di sini akan ada perubahan jika si supply ini sangat besar atau bisa melebihi kapasitas dioda tersebut ya, yang disebut breakdown atau yang menyebabkan dioda rusak untuk mengetes bias mundurnya. Nah, dasar analisa dioda. Nah, di sini ada simbol dioda ya. Jadi kita bisa membedakan kalau untuk komponennya kita bisa membedakan mana anoda dan katodanya ya. Untuk katoda itu lebih sering di bagian sesudah ada garisnya ya, di sini ya, ada penghalang pembatasnya. Untuk di simbol itu bisa terlihat jelas karena anoda itu setelah ada seperti sekat itu adalah katoda ya. Jadi sebelah kanan katoda. Tapi tidak selalu sebelah kanan ya, karena kita bisa melihat dari garis ininya nih, yang menandakan sesudah garis itu adalah katoda yang lebih kecil ya, tapi yang lebih kecil bukan yang besar. Ini jenis-jenis dioda ya, ada junction dioda, Zener, tunnel, varaktor, DH, triage, SCR, ada LED juga, ada fotodioda. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyiar arus pengaman tegangan kejut ya, IN401, IN407, IN540. Dan jenis dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk menyiar arah gelombang. Perlu pada rangkaian satu daya kiprok pada kendaraan bermotor. LED ada light emitting dioda sebagai lampu indikator ya. Nah, di sini ada rangkaian dioda garis beban. Dari gambar dengan menggunakan hukum Kirchhoff ya. KVL diperoleh V sama dengan VI dikurang I dikali RL. Dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu variabel yaitu karakteristik dioda. Nah, di sini ada karakteristiknya atau bisa dibilang kurva ya. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Di sini adalah bias maju. Nah, dan V0 adalah titik potong. Ini adalah garis yang VI per RL ya. Untuk titik potongnya P. Nah, ini adalah arus penyearahnya ya. Ini adalah garis arusnya, dan untuk P ini adalah garis penyearahnya, yaitu VI dikurang I dikali RL. Nah, untuk gambar kurva karakteristik dinamis, hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Nah, di sini kita bisa lihat ya garis arusnya. Ini dinamik kurvanya. Nah, di sini ada lereng garis beban ya. Dari A menjadi A aksen, dari B menjadi B aksen, dari VI menjadi VI aksen. Dari VI per RL jadi VI per RL aksen ya. Ini untuk arusnya. Nah, model dioda. Satu, pendekatan pertama ya, dioda ideal. Atau karena ideal itu mungkin
tidak ada ya. Pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Nah, ini untuk bias maju ya. Di sini ada gambar rangkaian dari supply, dioda, dan resistansi menjadi dioda ini menjadi saklar ya, saklar on ya untuk bias majunya ya. Untuk pada kendaraan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dia dianggap bernilai tak hingga. Ini untuk diodanya ya, karena bias mundur itu si arus masuk dari katoda, sehingga si dioda ini menjadi saklar off. Kita bisa lihat kurvanya ya untuk bias maju tetap normal, dan ini karakteristik model pendekatan pertama. Untuk pendekatan kedua, pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. V gamma untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan V gamma untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Nah, untuk bias maju yaitu dianggap sebagai sumber tegangan ya. Jadi rangkaiannya kita bisa lihat dari pendekatan kedua ini, si dioda ini menjadi sumber tegangan ya. Untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt dan germanium 0,2 atau 0,3 ya. Untuk kurvanya ini masih sama ya. Dari pendekatan ke-1. Pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap nilai tidak terhingga. Untuk bias mundur, dioda masih sama ya. Pendekatan kedua dan pendekatan ke-1 itu sama ya. Nah, karena ini di sini VD ya. Terlihat beda kurvanya karena V gamma lebih dari VD. Nah, untuk pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan V gamma untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward yang terpasang secara seri. Nah, jadi untuk bias majunya si dioda ini, lihat di rangkaiannya ini bisa menjadi tegangan dan resistansi maju ya, resistansi forward jadi RF-nya. Karena di sini dianggap sebagai sumber tegangan dengan resistansi forward yang terpasang secara seri ya. Untuk pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, ini resistansi reverse. Dan mengapa ini yang bias majunya sebagai resistansi ya, karena dioda itu sendiri pun mempunyai tegangan potensial tadi ya, yang di tengahnya itu, yang di bagian recombination-nya, penggabungannya. Jadi si dioda itu mempunyai resistansi sendiri untuk dioda ya, nilai resistansinya lah. Tuh, untuk kurva masih tetap sama ya, yang bias maju dari 1 ke 2 ke 3. Nah, di sini ada contoh soal, dan untuk pendekatan 1 dan kedua tugasnya mencari VD-nya ya, yang ditugaskan oleh Pak Reza. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini, gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Untuk pendekatan 1,
Untuk mencari arus dioda adalah sama dengan Vin per RL sama dengan, di sini sudah diketahui ya, Vin-nya 10 volt, RL-nya 100 ohm. Jadi 10 volt dibagi 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Nah, untuk mencari tegangan diodanya yaitu VD sama dengan Vin dikurang arus dioda dikali RL ya. Di sini RL-nya sudah resistansi dioda, resistansi di sininya sudah diketahui 100 dan tadi ID-nya didapatkan 0,1 ampere, maka sama dengan 0 volt ya. Dan untuk pendekatan kedua, untuk arus diketahui 0,094 ampere. Jadi untuk mencari VD-nya yaitu Vin dikurang arus ID dikali resistansi sama dengan di sini Vin-nya sudah diketahui 10 volt dikurang hasil dari arus ini, arusnya sudah diketahui 0,094 ampere dan dikali 100 ohm ya, karena RL-nya sudah diketahui sama dengan 0,6 volt. Untuk pendekatan ketiga, arus itu didapatkan 0,092 ampere dan tegangan, untuk mencari tegangan diodanya yaitu Vin dikurang arus dikali resistansi. Di sini Vin-nya 10 volt, arusnya 0,092 ampere dan resistansinya 100 ohm sama dengan hasilnya 0,8 volt. Di sini kita bisa lihat untuk arus yang paling besar ya pendekatan ke satu ya. Dan untuk tegangan yaitu yang paling besar adalah pendekatan ketiga ya. Karena di sini sudah dihitung sesuai rumusnya. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk pendekatan pertama 0 volt, untuk pendekatan kedua 0,6 volt, dan untuk pendekatan ketiga 0,8 volt. Jadi kita bisa lihat arus yang paling besar adalah di pendekatan ke-1, sedangkan tegangan yang paling besar ada di pendekatan ketiga. Nah, mungkin sekian dari saya, Anugrah Rizky Juliawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.